Selesai kita sudah masalah babu izalatin najasati wa bayaniha. Mengenai najis ini sudah selesai. Sudah lulus. Besok kita insya Allah pertemuan berikutnya mengenai masalah bab wudu. Bab wudu ini sangat penting untuk kita. Kemarin ada jamaah yang menanyakan, ada nggak kita pembahasan mengenai wudu? Ya ada insya Allah nanti ke depan. Insya Allah minggu depan kita mulai dengan bab wudu. Gimana? Mengenai wudu, baik. Baik. Mengenai wudu sedikit saja ini pengantar dari bab wudu kita kali ini. Kaifiyah ibadah yang ada di dalam Al-Quran itu hanya wudu. Salat tidak disebutkan kaifiyahnya di dalam Al-Quran. Tapi wudu ada tata cara untuk melaksanakan wudu itu ada dalam Al-Quran. Padahal wudu bukan rukun Islam, tapi ada caranya dalam Al-Quran kan gitu. Saking luar biasanya wudu. Kalau kita bisa sempurna wudunya, maka banyak jaminan yang akan didapatkan oleh kita. Termasuk salah satunya terbuka 8 pintu surga. Salah satunya. Termasuk juga kita bisa diampuni dosa kita. Kata Nabi SAW, apabila kalian telah melakukan dosa dan menyadarinya, maka sempurnakanlah wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Maka kalian akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan-amalan yang memang terkait dengan wudu, jika dikerjakan itu sangat luar biasa pahalanya. Kita tahu dalam surat Al-Maidah ayat 6 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mendirikan salat, maka mulailah dengan membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian basuhlah tangan sampai ke siku-siku. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian setelah mengusap kepala, cucilah kaki kalian, 2 kaki kalian sampai mata kaki. Itulah wudu yang sempurna. Cukup seperti itu. Banyak yang mengatakan hadis sempurnakan wudu artinya jangan sampai anggota yang menjadi rukun wudu itu jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Karena pernah ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kakinya itu tidak terbasuh, hanya seukuran 1 jempol ini aja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh mengulangi wudunya lagi. Itu penyempurnaan wudu adalah sempurnanya air yang masuk ke anggota badan yang menjadi rukun wudu. Itu. Cuma satu saja menjadi Al-Quran yang kaifiyahnya itu ada, yaitu masalah wudu. Baik, wudu sebetulnya kita sudah pada maklum di sini, sudah paham. Cuma sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak lihat ininya dulu. Kita rangkum saja dari bab wudu ini. Jadi rangkumannya seperti ini, bapak-bapak. Supaya kita memiliki pahala yang besar dari ibadah kita, termasuk wudu, caranya adalah kita membasuh tangan terlebih dahulu. Basuh tangan, meskipun bukan rukun ya, basuh tangan. Setelah itu kumur-kumur. Kalau bisa berserta kumur-kumur itu adalah menghirup air ke hidung. Keluarkan lagi 3 kali, setelah itu baru membasuh muka. Muka 3 kali, muka itu adalah batasannya adalah dari tumbuhnya rambut terakhir ini yang ada di kepala kita sampai ke sini. Itu muka. 3 kali. Setelah itu membasuh tangan. Mohon maaf, membasuh tangan, kalau kita air itu ada 3, ada yang pancuran, ada yang pakai gayung, ada yang dikobok itu kan, misalkan kayak di sungai. Nah,
itu caranya harus tahu bahwa dalam Al-Quran disebutkan wa aidiyakum ilal marofiki itu adalah kita wudu dengan cara mengalirkan air sampai ke siku. Bukan dari siku dibanjur sampai ke ini, bukan. Wa aidiyakum ilal marofiki. Dan caranya itu kalau di pancuran, jangan dari pancuran air langsung ke sini. Yang namanya goslu itu adalah harus melalui tangan dulu, baru gitu. Itu sempurnanya wudu seperti itu. Nabi mencontohkan 3 kali ilal marofiki sampai sikut. Adapun 4 jari ke atasnya itu adalah sunnah. Nanti apabila kita ada penambahan dari sesuatu yang dipardukan, maka itu akan menjadi cahaya tambahan di akhirat nanti. Nah itu. Setelah tangan berarti kita mengusap kepala. Wamsahu biru'usikum. Nah ini berbeda pendapat, nanti kita bahas perbedaan pendapatnya. Imam Syafi'i cukup hanya rambut dalam kepala aja. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal harus semuanya. Menurut hadis, memang Nabi SAW adalah mengusap kepala itu dari depan. Caranya seperti ini, tiga jari ini, air masuk, setelah ada air, ini usap kepala kita, balikin lagi, setelah ke sini, ini masuk, jari ini masuk, ini jangan dipakai untuk kepala ini. Yang dipakai kepala ini adalah 3 jari ini, kelingking, jari manis, jari tengah. Ini masuk ke sini nanti pas terakhir mau balikin lagi masuk sini. Nah, ini luar dari kuping kita daunnya ini sama jempol. Ini jangan dipakai untuk ngusap kepala, tapi untuk kuping. Nah itu. Kuping itu bersamaan dengan kepala. Cukup membasuhnya 1 kali. Dalam Al-Quran kan gak disebut 3 kali. Ya. Nah gini, balik, beres gitu. 1 kali. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kaki itu sunnahnya adalah menyela-nyela, mohon maaf saya izin, menyela-nyela kaki kita dari kaki kanan sama kelingking tangan kiri kita, di sela-sela sambil sampai terakhir ke sini. Jadi beres 3 kali langsung ke kaki kanan. Sunnahnya seperti itu. Dan insya Allah nanti bapak-bapak kayak gitu, kalau melakukan seperti itu nggak ada itu yang bau namanya kaki, nggak ada istilah bau sikil gitu kan. Itu caranya. Pakai sepatu pun ya seminggu 2 minggu aman, kita nggak bakalan bau kos kaki. Caranya seperti itu ternyata. Karena sela-sela ini kalau tidak dibersihkan itu akan bau pak. Coba bapak cium kaki bapak gitu kan. Kalau tidak, iya kan? Nah itu. Caranya Islam itu adalah agama yang bersih dan sehat. Nah seperti itu caranya. Beres kita masalah wudhu sebetulnya. Cuma dalil-dalilnya besok kita jelaskan insya Allah. Dalil itu kira-kira pembahasan kita. Yang pertama tadi mengenai air kencing anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian darah haid. Nanti kita bisa informasikan ke anak kita, ke cucu kita, ke istri kita penanganan mengenai darah haid. Kemudian barusan pengantar mengenai wudhu. Masih ada waktunya? Ya kita diskusi aja 10 menit lagi insya Allah. Silahkan bapak-bapak jika ingin ada yang didiskusikan. Ada doa itu nggak di antara kita wudhu dengan kita niat melihat juga tangan. Ada nggak sunat-sunat yang kita baca turun tangan pindah turun? Ada nggak? Baik. Itu cuma hanya niat tidak ada namanya wudhu itu. Misalnya kita ada bacaannya gitu, tangan itu kan. Betul. Gitu. Betul. Baik. Rukun setiap ibadah yang pertama memang niat. Dan at-talaffudu binniyat sunnatun. Melafadzkan niat itu sunnah hukumnya. Adapun cukup dalam hati kalau untuk niat. Masalah berdoa ketika setiap kali kita membasuh anggota wudu itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayatnya. Sahabat pun tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'in tidak ada. Hanya setelah tabi'in kita ada wudu-wudu yang memang supaya wudu kita itu kita maknai betul-betul. Kan gitu. Kita maknai betul-betul supaya
goal dari wudhu itu, tujuan dari wudhu itu tercapai, yaitu sempurnanya wudhu. Tapi terkadang dengan doa itu, karena selalu ada doa yang panjang dalam wudhu itu, jadi kita mubadir terhadap air kan gitu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, ya tawaddau bil muddi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudhu itu hanya satu mud, Pak. Satu mud itu hanya satu telapak tangan ini wudhu. Dari mulai cuci tangan sampai ke kaki. Hanya satu mud. Wa yagtasilu bisoi, dan mandi beliau itu hanya dengan satu so. Satu so itu 4 mud. Ila khamsatil amdad, sampai 5 mud kalau mandi nabinya. Kalau nabi cara mandinya seperti itu. Mengirit airnya seperti itu. Jadi kalau kita wudhu sebetulnya makruh kalau sampai kita buka kerannya itu full. Itu makruh, Pak. Kalau bisa jangan setengah lah, seperempatnya gitu, sampai air itu kecil keluarnya. Sunnahnya seperti itu. Asal basah aja anggota wudhu kita. Dalam prakteknya kita mentang-mentang kita daerah tropis banyak air, seperti itu kan prakteknya. Padahal itu wudhu kita menjadi tidak sempurna bisa jadi karena mubadir terhadap air. Coba kita praktekkan sekarang, sedikit-sedikit lah pakai air. Tapi berasa kita kurang, istilah bahasa Sundanya kurang lantis gitu kan, kurang sempurna, kurang, nggak enak gitu. Tapi kalau sudah biasa itu luar biasa, Pak. Coba praktekkan, Pak. Wudhu itu jangan lebih dari 1 mud. Jadi kecil aja keluarnya, yang penting basah. Kita bisa kok itu. Cara prakteknya itu adalah dengan aqua. Aqua itu kan ada yang 600 ml tuh, yang gini. Coba setengah aqua itu bisa nggak kita wudhu pakai itu? Bisa ya? Nah kayak gitu. Nah seperti ini segini aja kita cukup sebetulnya wudhu. Kalau saya lihat wudhu 1 tangan itu kan berapa ini? Kadang-kadang kan kita muka aja 1 mud gitu kan. Bayangin, Pak. Ini 3 mud. Belum ini 3 mud, 6. Muka 3 mud, 9. Belum kepala, sambil ngusap kepala air itu ngocor tuh, Pak. Lebih kayaknya 1 ember itu. Udah gitu belum tangan 3 mud. Waduh itu. Dari mana mencontoh Nabi kalau kayak gitu kan caranya. Nah gitu. Marilah perbaiki cara wudhu kita dengan mulai dari pemakaian air yang sedikit. Jadi ya susah ya kalau dibatas ya. Iya susah kalau dibatas. Ada yang bilang Nabi kan ngirit air karena di Madinah susah air kan gitu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mudah kok mendatangkan air gitu kan istilahnya. Cuma sampai ke kita pun meskipun kita berlimpah air, cobalah cara Nabi yang dipakai. Ya caranya sekarang kontrol diri aja, nggak usah kontrol kerannya kan gitu. Kontrol diri aja, makanya perlunya ngaji kan kayak gini. Keran sedikit aja, Pak. Dulu itu ada hammam namanya. Hammam itu tempat buang air besar, tempat buang air kecil, hammam. Jadi beda antara mandi, tempat mandi sama tempat buang air itu beda dulu, Pak. Misalkan mandi di sini, tempat buang airnya misalkan kejauhan, Pak. Di mana ya? Pokoknya jauh deh. Tempat buang air itu jauh. Beda dengan kamar mandi. Dulu itu seperti itu. Misalkan lewat 5 rumah baru ada tempat buang air kayak gitu. Sekarang kan masalahnya kloset di situ, kita mandi di situ, wudhu pun di situ, kan gitu. Ya boleh sebetulnya sih, boleh-boleh aja sebetulnya. Ya ada baiknya kita, karena kan wudhu ibadah. Ada baiknya setidaknya tempat kita wudhu itu ya bersih dari najis. Setidaknya itu aja dulu. Ya gimana lagi sekarang? Sedangkan wudhu kita sunnahnya di rumah, jangan di masjid.
Kalau kita mau sempurna ibadah kita, wudulah di rumah. Karena perjalanan dari rumah ke sini kita sudah suci. Ya kan? Langkah pertama membersihkan dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Kalau kita keadaan sedang suci kan itu lebih luar biasa lagi. Dan Nabi pun memerintahkan seperti itu, wudu harusnya di rumah, jangan di masjid. Adapun di masjid buat musafir. Atau yang di rumahnya kekeringan.